Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bung Danis Channel, podcast yang mewadahi atau perbincangan atau diskusi terkait aspek politik, sosial, budaya, hukum, ekonomi, kesenian, dan olahraga. Nah, di video kali ini saya bersama seorang narasumber, merupakan tokoh masyarakat yang semua orang pasti mengenal sosok narasumber di tengah-tengah kita ini. Beliau adalah Pak Mulyana, atau yang sering akrab dipanggil Kang Mulyana. Nah, apa kabar? Baik, Kang Nana. alhamdulillah Sehat? alhamdulillah. Waduh, luar biasa ini. Ketemu dengan beliau nih susah banget. Kebetulan jodoh di malam ini bisa langsung saya wawancarai atau saya bincang-bincang diskusi terkait dengan aspek politik yang tengah berkembang di tengah-tengah masyarakat, karena tahun 2023-2024 ini memasuki tahun politik. Jadi ada pilkada, pemilu, pileg, dan pilpres. Nah, Nana, sebelum ke tema kita, saya ingin menggali lebih dalam tentang sosok seorang Kang Nana. Nah, ini Kang Nana kan seorang basically-nya itu dari PNS, aparatur sipil negara. Ya. Dan beliau juga merupakan salah satu tokoh eksekutif yang juga terkenal pada saat itu. Dan saya sebagai sahabat juga mengenal sosok kepribadian seorang Kang Mulyana yang mudah tergoda di dalam memberikan satu gambaran, satu paparan tentang dialektika, tentang kepemimpinan politik, dan beliau merupakan sosok yang tepat untuk kita gali bersama. Karena sejak kapan Kang Nana menjadi seorang aparatur sipil negara nih? Terima kasih Kang Danis, ya, serta krunya malam ini saya bisa bersilaturahmi sekaligus berbincang-bincang ya. Siap. Bincang ringan. Ya, kita diskusi ringan aja ya. Tapi mohon maaf ketika tadi disebut predikat tokoh, narasumber, ya itu berlebihan lah. Tetapi bahkan dalam evaluasi diri saya semakin tua itu, apalagi sisi-sisinya sudah saya tertarik dengan aspek keruhanian, spiritualitas, gitu kan, itu nanti malah akan saya merasa semakin bodoh. Terlebih ketika semakin banyak kesendirian, gitu semakin terasa bodohnya ketika digali tadi tentang dunia hari ini. Mungkin banyak keterbatasan lah kali gitu. Kemudian kembali pada pertanyaan yang tadi selintas, kapan saya menjadi PNS memulainya, itu saya mendapatkan SK pertama di tahun 92, sampai kelahiran anak sulung pertama saya bertepatan dengan menerima surat itu, namanya SK. Gitu. Oh, jadi pas SK itu ya anak lahir anak sulung ya? Juni 92 gitu. Bertepatan dengan lahirnya anak sulung itu. Sampai tidak menyaksikan itu, tahu-tahu tetangga di tempat kontrakan di Bandung itu istrinya katanya sudah melahirkan di tempat bidan, gitu kan, ya sudah diberi nama. Begitu ya, alhamdulillah. Benar. Itulah perkenalan saya. Tahun berapa berarti ya? 92. Iya. Nah, itu menjadi di Subang ya tugasnya langsung. Saya tugas di Subang. Langsung PNS-nya di Subang ya. Di mana pada saat itu? Di salah satu UPT, unit pelaksana teknis. Waktu itu masih di pendidikan itu ada departemen, ada dinas. Oh iya benar. Departemennya merupakan aparatur pusat. Ya, sehingga NIP-nya 130. Betul. Namanya Sanggar Kegiatan Belajar pada saat itu. Pada saat itu. Mengawali. Wah, bukan karir lah yang mengawali terus, sebagai ASN. Setelah itu berapa tahun itu di situ?
Sekitar 2001 otonomi daerah. Pelimpahan lah dari aparatur pusat ke daerah. Ke daerah itu. Otonomi daerah. Betul, otonomi saya daerah. memperoleh promosi pada tahun 2001. Itu menjadi salah seorang struktural di Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Otonomi pertama pada betul, saat ya itu. pada saat itu benar. Ya. Tapi kan mengawali karir sebagai PNS, kemudian pada tahun 2002 di otonomi daerah. 92 ya. Ya, kemudian. Nah, langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Ya. Memangku jabatan apa pada saat itu, Kang Nana? Di Dinas Pendidikan Kabupaten. Namanya Kasubag Perencanaan. Oh, Kasubag Perencanaan. Saya tertarik lah waktu itu. Luar biasa. Karena ngotak-ngatik data. Loh, iyalah, memang kan itu juga awal kebijakan betul. Itu dari perencanaan. Nah, disitulah gitu. nama Kang Nana mulai problem. mulai teman-teman media mulai banyak mengenal sosok seorang. Ya, dan saat itu kan dunia politik setelah reformasi. Oh iya, benar. Seninya sangat Nah. pada saat itu karir-karir di Subang juga pejabat daerah dan pejabat politik di daerah pada saat itu bukan euforia lah. Ya. Cukup saat-saat yang menemukan momentum gitu kan di bener. legislatifnya, betul. kemudian di eksekutifnya. Iya. Pak Bupati juga menemukan peraturan-peraturan baru, istilah impeachment kepada benar. pejabat kepala daerah pada saat itu kan berlaku juga. Benar. Jadi disitulah Ya. karena mulai memahami kan, Ya. mulai ada sedikit ketertarikan kan untuk menjadi perbincangan sehari-hari bersama teman-teman gitu Ya, kan. ya, Nah, ya. padahal kedudukan Kang Nana sendiri sebagai seorang ASN. Ya kebetulan Pak Danis pada saat itu saya dengan dunia media juga punya ketertarikan sebagai kolumnis tuh di PR. Saya cukup lama lah sampai reformasi termasuk. Cuma saya di wilayahnya lebih ke wilayah kritiknya ya. Ya betul. Lebih di wilayah Haiz lah gitu. Nah itu dia itu puluhan artikel saya di PR di waktu itu masih ada media Bandung Post. Bandung Post dulu ya benar. Kemudian pada saat itu di 96, 97, 98 kalau saya buka clipping istilah reformasi tulisan saya itu ternyata 96 sudah mengungkapkan reformasi gitu Pak. Bang Danis. Kalau buka sebuah clipping jadi kan pengakuan beliau kan itu jelas kan, maka ketika beliau di Dinas Pendidikan itu mulai nama Kang Nana mulai ini karena beliau juga sosok yang dekat dengan media, bahkan beliau juga banyak menulis beberapa artikel untuk beberapa harian termasuk Pikiran Rakyat, Bandung Post pada saat itu juga ya. Pikiran Bandung Post. Nah inilah sosok seorang Kang Nana, walaupun dia seorang ASN tapi dia tertarik kepada media dan bahkan dia terjun langsung untuk membuat opini atau artikel ya. Betul. Nah setelah itu Kang Nana dari Dinas Pendidikan Kabupaten Subang kemana aja? Sempat ke dinas tahun mana? 2009 kalau nggak salah. Hijrah mutasi mutasi namanya Dinas Bud Parpora. Oh iya di Parpora, benar-benar untuk kebudayaan. Benar. Bergaul dengan teman-teman sarjana seniman. Walaupun saya terus terang waktu itu agak tidak pede gitu kan. Tidak pede karena tidak memiliki habitual dunia seni gitu. Betul. Tapi kok adaptasinya cepet banget ya ketika. Bukan adaptasi, dipaksa kalau ASN kan tugas di mana saja. Setidaknya pemaksaan tugasnya dan ketika bertugasnya, nah inilah seorang lebih cepat menyesuaikan. Sehingga kan nggak heran kalau dipindah tugas di Disparpora kan juga ada berhasil berbisnis lah ya, rumah makan yang cukup terkenal, Kang Nana Nasi Liwet. Ini sungguh luar biasa dan sampai hari ini, nah bayangin ini saya podcast di rumah makan Kang Nana Nasi Liwet yang cukup top, punya grand name atau nama baik yang sangat luar biasa dan masyarakat Kabupaten Subang pasti mengenalnya dengan Kang Nana Nasi Liwet. Nah setelah itu di Parpora berapa tahun? Sekitar 4 tahunan. 4 tahunan. Setelah di akhir itu perpisahan saya dengan teman-teman karena ada aspirasi di sana, ada potensi SDM yang luar biasa. Sarjana seninya cukup banyak. Seniman juga Subang itu merupakan
bagian yang cukup dominan, ikonnya seni Sunda di Jawa Barat. Benar-benar. Saya tertarik pada saat itu dengan walaupun merangkak tanpa potensi yang tersedia pada diri saya, baik terutama sumber daya materi ya. Ya dengan kawan-kawan kita punya semangat aja mendirikan sekolah kesenian ya Karawitan, SMK kesenian yang walaupun ya itu yang deket ini ya, deket apa sih SKB. Deket SKB sekarang di Langlang Buana. Nah ini tantangannya memang kalau idealisme itu beratnya sekolah atau kejuruan yang bersifat talenta pada unsur seni itu sangat konkret harus disokong oleh minat yang kuat dari potensi siswa kan. Sementara kalau hobi-hobi yang lain atau jurusan-jurusan yang lain mungkin lebih populer, lebih populis gitu, mudah untuk itu. Tapi kalau seni kayaknya entah kurang pede, kurang apa, peminat siswanya sangat terbatas. Ya. Padahal waktu itu banyak yang peminat siswa-siswa untuk Karawitan itu ke Bandung cukup jauh. Rata-ratanya ya ke Bandung gitu. Kemudian di Subang tersedia, ya sampai sekarang berjalan walaupun jumlah siswanya tidak seperti SMK yang memiliki prodi atau jurusan yang populis lah. Populis gitu. Ya betul. Entah di yang orientasi ke IT atau ekonomi dan lain-lain gitu. Skill lain. Betul. Nah ini kan artinya setiap Kang Nana ditugaskan dimanapun lah, artinya di dinas pendidikan, di Sparpora, kan. Nah di sini kan ada seni yang tadi Kang Nana ceritakan, sampai saat ini sekolahnya juga masih ada kan, eksisten. Ini kan buah karya semangat atau perjuangan seorang Kang Nana ya. Ngodoan dengan ketika ditempatkan dimanapun gitu. Nah berarti 4 tahun ya berarti di Sparpora. Setelah itu kemana Kang? Sempat zaman periode kepemimpinan Pak Ojang, saya sudah siap mengundurkan diri dan surat permohonan. Pak Ojang pada saat itu waktu Bupati mencoba memberikan alternatif, saya coba dulu ya pindah ke sebuah dinas katanya. Saya ditempatkan di Indagsar, pegang di perindustrian. Waduh, perindustrian lebih aneh lagi nih, menghadapi pabrik-pabrik apa gitu, kapasitas tidak punya, dilindungi oleh peraturan apa nih kapasitasnya. Ketika datang saya ke pabrik-pabrik itu sekalipun nggak pernah kayaknya. Tapi kalau dilihat dari kayaknya kan kalau saya berpikir sekarang, padahal amanah itu sangat-sangat ini untuk bagaimanapun bisa, ya problemnya pasti banyak lah di dunia industri pasti banyak. Nah tapi sebelum melanjut ke sana, saya mau potong dulu Kang Nana. Tadi ada perkataan dari Kang Nana bahwa ketika kepemimpinan Pak Ojang Sohandi Bupati, betul. Nah di situ Kang Nana berkata ingin mengundurkan diri. Iya. Dari PNS. Ada apa ini yang di dalam hati atau pemikiran seorang Kang Nana? Kalau sekarang kenapa gitu kan ingin mengundurkan diri? Nah kan? Jadi bahasanya kalau di ruang publik kayak gini ya jawaban yang jujur atau yang itu kadang-kala kan tidak ada yang kurang baik ketika saya sampaikan. Tapi pada saat itu mungkin ada kejenuhan ya. Saya terlalu aktivitasnya over dalam usia 10 tahun antara usia ke 35 45 mungkin pada saat itu puncaknya ininya energi terkuras yang malam jarang pulang rumah apalagi tugas di dan bahkan seorang Kang Nana benar-benar seorang PNS, tapi pada saat itu saya dengar dan saya lihat bahwa Kang Nana juga terlibat di dalam pendirian Ormas Nasdem Nasional Demokrasi ya. Nah itu kan seorang PNS kan. Kok mau lah gitu kan. Benar. Ikut mendirikan Ormas Nasdem. Ya bukan bukan mendirikan badan ini. Terlibat. Kalau jujur ya saya tertarik pada saat itu ide yang ditawarkannya. Saya agak nakal dari sisi pemikiran gitu. Suka sedikit kritis pada usia-usia saat gitu. Tapi setelah saya usia sudah setengah abad lebih, mungkin kita bahasa kuda menyengir sendiri gitu kan.
kadangkala kenakalan itu baik enggak sih, benar enggak sih iya dalam kan, norma kehidupan ya. Iya, artinya kan jelas lah basically-nya atau habitnya kan seorang ASN. Nah, di sini kan ada ketertarikan atau naluri aktivisnya ada. Nah, itu naluri aktivisnya kok mau gitu kan ikut untuk terlibat di ormas. Pada saat itu ormas ya, belum partai ya. Ormas Nasdem. Nah, ini kan seorang PNS loh gitu kan. Apakah memang yang melatar belakangi Kang Nana ingin mengundurkan diri atau pensiun dini dari ASN itu karena memang Kang Nana itu lebih tertarik kepada hal-hal tersebut? Ya, mungkin saya kalau evaluasi diri hari ini ada hal-hal yang kadangkala bergerak setengah, tidak all out pada saat itu. Jadi mengambil keputusan di tengah gitu posisinya. Gitu. Artinya mendua nggak full lah. Iya, nggak full. Sayangnya kalau ya karena kan terhalang oleh ASN itu, PNS itu. Akhirnya Bupati melarang. Bukan, yang namanya pada saat itu ormas itu kan secara undang-undang juga. Bukan artinya untuk mengundurkan diri atau pensiun dininya dihalangi sama Bupati, udah janganlah. Sudah Pak Ojang ya sudah. Iya, nggak usah katanya, lebih baik nanti saya pikirkan untuk ke dinas lain. Ya akhirnya ke dinas Indaksar itu. Iya. Enggak lah, enggak ngelarang, enggak itu, tapi sebagai apa ya, kita dengan secara ini mah kan sudah saling mengenal ya, bukan saya apa. Jadi nggak ada larangan ya kalau ada, ya. Seorang PNS ke ormas ya? Enggak ada seperti ya? Kepada ormas lain, normatif itu enggak ada pelanggaran. Oh, nggak ada pelanggaran ya? Enggak ada pelanggaran. Kalau ke partainya ya. Iya. Kan ini kan ormas ya, bukan partai pada saat itu. Setahun kemudian baru atau 2 tahun ya, karena menghadapi ke 2014 ada film. Ini 2011 kita sudah menyiapkan ormasnya kan pada saat itu. Ormas itu berarti Ormas Nasdem itu tahun 2011. Dari 2011. Ya. Nah, Kang Boyana langsung kan terlibat kan? Terlibat. Apa yang melatar belakangi? Ya. Seorang Kang Mulyana tertarik ke ormas tersebut? Sebetulnya nggak muluk-muluk Kang Danis. Pada saat itu saya di ASN pun sangat beda energi saya terkuras dengan di dunia pendidikan ya. Ketika di dinas-dinas lain tidak terlalu banyak. Mungkin karena saya keterbatasan apa tadi ya, aspek kompetensi atau apa gitu. Latar belakang lah lebih pada ketertarikan minat ya. Sehingga ruang dan waktu sangat leluasa gitu. Nah, pada saat itu bagi saya ini sarana media bagi saya untuk bisa banyak teman aja, bersilaturahmi, berinteraksi, tempat belajar bersama gitu. Motivasinya hanya itu. Karena ya sampai sekarang saya ketika ini kan kayaknya nggak agak memuji diri gitu, narsis atau apa. Tidak pada orientasi pamrih atau pragmatis. Bener. Iya. Saya hanya berbuat ngalir gitu. Ngalir aja. Pernah kan. Di KONI juga ditunjuk apa? Betul. Cabang catur yang ngalir bener, aja. Iya, saya pernah dulu iya. Apa catur? Prestasi gitu. Ngalir aja ya. Jadi sebagai sarana tempat belajar, berinteraksi dengan kawan-kawan. Dunia ini begini. Bergaul lah ya. Seperti itu. Betul. Tidak ada target waktu itu apa nih di ormas kira-kira jadi apa gitu. Hanya kemudian ide dan gagasan yang tertarik oleh saya waktu itu ditawarkan oleh Pak Surya Paloh kan restorasi itu. Apa itu ide gagasan atau restorasinya bunyinya seperti apa pada saat itu? Iya, bunyinya mencoba kita ngoreksi pada bukan peradaban, praktek-praktek kehidupan bernegara, berbangsa bernegara itu seperti apa? Berekonomi hari ini, hipokritisme itu. Iya. Kemunafikan, kepura-puraan. Hidup itu hanya apa? Semuanya menyandiwara diri, bersinetron di panggung. Nah, banyak begitu. Jadi kita ingin disebut di level manapun kelihatan gitu. Jadi ingin disebut baik aja, bagus aja di aspek apapun gitu. Di perekonomian, berdagang juga ya mencitrakan ya, mencitrakan gitu. Padahal kepura-puraan ya, hipokrit atau munafik pada situ ya ditawarkan. Menurut saya ini negara bangsa karena dulu Bung Karno pernah bilang ada karakter building yang menurut saya tertunda pada saat Orde Lama. Ketika Orde Baru ekonomi kemudian itu karakter buildingnya menurut saya waktu itu tertunda. Jadilah setelah 30 tahun Orde Baru koreksi itu tidak ya, sampai hari ini kan masih begini hiruk pikuk. Saya tidak
sekarang hati-hati untuk mengkritik karena harus tetap melihat kenyataan bangsa ini, negara ini ada kebaikan, ada optimisme gitu. Kemarin-kemarin saya sebelum menemukan berbagai pelajaran, saya kadangkala berapa tahun ya sampai ke reformasi banyak mengkritik gitu. Tapi ternyata kritik itu juga dalam dimensi akhlak, keagamaan, nggak positif lah gitu. Ya artinya seorang Kang Nana ketertarikan atau ikut terlibat di Ormas Nasdem karena ada narasi restorasi, bagaimana mengelola berbangsa bernegara dengan baik, baik di situ aspek ekonominya, itu kan artinya kebijakan-kebijakan, policy. Jadi itu yang membuat Kang Nana tertarik. Nah, tetapi kenapa saat Nasdem menjadi partai politik, Kang Nana mundur atau tidak melanjutkan? Nah di situ seperti apa? Di situ kan kena peraturan perundang-undangan. Nah, itu baru kena ya? Iya. Benar-benar. Karena seorang ASN. Saya tidak berhitung. Beda dengan Pak Maman Yudi pada saat itu ya. Harusnya pada saat itu ada momen, harusnya berani mengambil. Kita lihat dengan teman-teman di Jawa Barat ketika Ormas dan partai ini transisi gitu, transformasi ke partai. Jika hayam mewindungan lah gitu sekurang Sunda mah. Kalau anak ulunun yang pemimpin di Jawa Barat saja gitu pada saat itu. Jadi nakalnya ASN karena naluri aktivisnya. Naluri aktivisnya masih kental gitu kan. Ketika Nasdemnya sudah menjadi partai, nah baru nyadar bahwa kenalah terhadap peraturan dan ASN nggak boleh gitu kan. Tapi kalau pada saat itu Kang Nana memutuskan berhenti dari PNS untuk mungkin ambil peran. Saya tidak terlalu ngoyo pada aspek dunia, posisi, jabatan, terlalu itulah sampai ke usia 40. Tetapi kan ujung-ujungnya Kang Nana juga mengundurkan dari ASN. Atau pensiun dini dong. Nah, kan? Tahun berapa itu? Saya dikabulkannya 2020, tapi prosesnya mungkin 2 tahun lebih itu proses pengajuan permohonan itu. Pensiun dini saat itu usia berapa sih Kang? Kalau mengajukan sekitar 2018, walaupun 2017 saya sudah ke teman-teman mewacanakanlah ke kepegawaian gitu untuk mengajukan. 2018 saya mencoba dengan penyampaian berkas gitu. Terkabul tahun 2020 itu usia saya sudah di 55. Oh iya, jadi terkabulkan lah di usia itu kan. Nah, kalau pensiun dini itu masih tetap itu punya pensiun atau seperti apa? Punya pensiun. Masih ya, cuman seharusnya kan kalau nggak salah pensiun yang normal itu 75%, kalau yang mengajukan permohonan dini itu tidak 75% dari gaji pokok, mungkin 70 sesuai dengan masa kerja dan mungkin kan memaksakan melatar belakangi Kang Nana pensiun dini kan mungkin karena bisnisnya berkembang juga atau seperti itu. Bisa rada sombong lah begitu pun kan, padahal saya dalam preferensi saya pada saat itu dunia mah hanya titipan, besok juga tidak bisa diandalkan dari aspek-aspek gitu. Malah saya terutama latar belakang semangat gitu. Dan ini kelemahan saya pada saat itu sudah sepertinya saya sprint. Kemudian larinya maraton jarak panjang di ASN harus 35 tahun gitu ya. Saya sprint terlalu itu di awal gitu. Sehingga ketika posisi digenjot di usia 35 ke 45, pada saat itulah energi itu terkuras gitu. Oke, baiklah pemirsa Bung Danis Channel, kenapa saya mengoreksi aspek politik dari seorang ASN Kang Nana ini? Karena kan dia pengalaman dari berbagai segmentasi tugas atau kedinasannya yang berpindah-pindah. Bahkan tadi itu di tahun 2011 dia juga masuk menjadi pengurusnya Ormas Nasdem, dan pada tahun 2020 pengunduran diri ASN atau pensiun dininya terkabulkan. Nah, ini kan ada korelasi relevansi. Beliau saya korek di aspek politik karena pada tahun ini adalah tahun politik
Ya. Dinamikanya hingar-bingar sampai seluruh segmentasi masyarakat membicarakannya. Nah, kita akan ke segmentasi Kabupaten Subang dulu. Nah, saya ingin tahu dari seorang Kang Nana, bagaimana pemikiran Kang Nana terkait dengan pilkada. Nah, ini kan udah seliweran nih calon-calon pemimpin di Kabupaten Subang. Kira-kira menurut Kang Nana, sosok pemimpin seperti apa sih yang pas untuk memimpin Kabupaten Subang nanti? Waduh, pertanyaannya kayaknya ini agak apa ya, bagi seorang Kang Nana ini nanti tidak valid gitu ya. Tapi ya, anggap saja itu perspektif dari kita kan seorang warga betul, Subang, ya. Warga Subang lah gitu. Ya, betul. Dari sisi pilkada, apa ya? Saya sudah usia setengah abad, 50 tahunan. Dari sisi kepemimpinan untuk kemajuan sebuah daerah, kabupaten, ini kan beda sistem ketatanegaraan kita ya. Jadi berapa persen sih sebuah kebijakan yang ada di daerah itu berkorelasi dengan kebijakan pemerintahan pusat maupun provinsi, sehingga bisa melahirkan situasi kemajuan di sebuah daerah gitu. Itu kan variabelnya ada 3 ya sistem pemerintahan kita. Ada kebijakan di pusat, ada di provinsi, dan ada di kabupaten. Sehebat apa seorang bupati yang dan wali kota dari 400 sekian kota dan kabupaten di Indonesia dianggap itu berhasil. Sebutlah sekarang calon wapres ya, yang dari wali kota maju menjadi cawapres ya. Itu indikator, atau seorang gubernur bahkan. Keberhasilan menurut saya itu di kita rasanya terlalu subjektif lah ukuran-ukuran. Apakah mau pakai ukuran pembangunan kayak IPM, atau ukuran-ukuran normatif akademisi, atau kepuasan rakyat. Kepuasan rakyat kadang-kala subjektifnya dia merasakan lah gitu. Rasa oleh rakyat. Apa sih disebut kemajuan? Apa sih disebut berjalan di tempat? Apa disebut kemunduran gitu? Cuma bagi saya hari ini pola pikirnya di tengah-tengah situasi tidak boleh saya mengajak atau mengkomunikasikan kepada siapapun lawan bicara saya untuk mencoba negatif, berputus asa dan sebagainya, atau melihat nilai-nilai yang kondisi yang negatif. Situasi apapun menurut saya itu tangkap aja secara positif, karena situasi negara, situasi pemerintah, situasi apa, rakyat itu hidupnya menurut saya ketergantungnya bagaimana dia mandiri secara menurut saya keberhasilan seseorang itu alatnya. Apapun gitu, dia selamat dunianya, selamat akhirat, selamat kehidupan ekonomi apa, itu bagaimana dia berinvestasi secara sosial, secara ekonomi, itu dari sisi alatnya gitu. Jadi bukan tapi boleh saja kita sebagai warga bangsa, warga masyarakat menuntut ya situasi negara itu harus ada tercipta kepemimpinannya, situasinya, taruhlah tadi keberhasilan, kemajuan dan sebagainya. Seperti apa coba kemajuan sekarang? Sebutkan saja sebuah kota, sebuah kabupaten yang dianggap dari seorang bupati yang sangat berhasil gitu. Kota mana Pak Danis? Kan ada ukurannya kan, misalkan peningkatan PAD-nya. Terus dari postur anggarannya kan ada yang bisa dilihat keberpihakan kepada masyarakat atau kepada publik, misalkan dari kebijakan-kebijakan terkait sosial, ekonominya, ya kan. Nah, di situ atau infrastruktur. Nah, di situ kan ada APBD. Nah, APBD kan sebagai alat ukurnya. Nah, kan di situ itu kan postur APBD-nya bisa dilihat apakah seorang bupati atau pemimpin di kabupaten itu bisa berhasil dalam perspektif menambah PAD-nya. Nah, kan gitu kan. Nah, otomatis kan akan dikembalikan kebijakan-kebijakannya terhadap masyarakat. Nah, itu seperti apa Kang Nana melihatnya? Apakah itu bisa dijadikan indikator seorang pemimpin atau bupati berhasil atau tidak? Boleh saja saya menyebut. Harusnya dikonfirmasi ya kepada
para akademisi gitu. Apa sih sekarang atau Kemendagri aturannya menilai kinerja pemerintahan sebetulnya ada kan? Iya, ada. Jangan sampai hanya performa atau apa formalitas lah, norma-norma yang itu bertolak belakang dengan kepuasan masyarakat gitu. Jadi kalau mohon maaf Pak Danis, kalau bicara tentang PAD itu seperti apa ya? Coba saya analog di dunia pembangunan pertanian. Negara itu berhadapan dengan dua kelompok masyarakat. Di satu sisi negara ingin mensejahterakan petani, di sisi lain bagaimana harga juga terjangkau oleh konsumen warga bangsa ini, harganya yang terjangkau. Kan ini seolah-olah kontradiktif. Bagaimana mempertahankan harga yang kepada petani, kepada produsen itu melindungi dan berpihak, sehingga peminat masyarakat warga bangsa ini tetap kepada dunia pertanian tertarik. Ada masih ada lah. Di sisi lain semuanya juga pemakan nasi kan gitu. Harganya ketika naik sedikit mulu, padahal ini akhirnya kan kenapa kita kompetisi harga sangat murah itu yang impor ya, yang impor itu sangat murah gitu dibanding dengan yang produksi sendiri. Walaupun kualitasnya tadi, tapi asalnya kan sama saja dari bumi tanah Tuhan yang kualitas beras itu yang bagus mungkin, tapi karena waktu, karena waktu lama sehingga kualitas itu. Nah sama tadi ke pertanyaan ukuran model PAD. PAD itu ada dua kutub. Jadi kalau digenjot PAD dari sisi apa penghasilan? Ya mungkin di sektor wisata, pajak, PBB, apa sih? Nah berapa persen saya pernah di ASN, berapa persen postur APBD yang sumbernya dari PAD? Saya pikir ada nggak sekarang 10% ya? Sekarang sudah nyampe Subang misalkan 3 triliun, itu 300 miliar ada nggak dari PAD-nya? Taruhlah sih misalkan segitu 10%-nya. Artinya 90% tetap mengandalkan anggaran bagi hasil, anggaran DAU, anggaran DA dari pusat. Makanya di era otonomi daerah, bagi saya hari ini, pemerintah daerah itu seperti seorang ibu, bapak, ayah dalam sebuah keluarga yang memiliki beban keluarga yang besar, tapi sumber ekonominya terbatas zaman otonomi daerah nih. Bayangkan dengan 3 triliun, puluhan urusan itu dilimpahkan ke semua dinas yang ada di kewenangan dan urusan dan kewajibannya harus ada di pemerintah daerah. Saya agak melebar dari fokus pertanyaan yang pada nih. Ya, artinya berarti perspektif ukuran keberhasilan seorang pemimpin di Kabupaten Subang, nah artinya anggap kita di Subang nih kan menjelang pilkada. Jadi apa menurut Kang Nana yang sebenarnya kalau memang instrumen PAD menjadi tolak ukur bahwa seorang pemimpin itu berhasil melalui inovasi, kreativitas gitu, tidak melulu hanya dari pajak, dari apa. Mungkin di situ kan dibutuhkan inovasi seorang pemimpin bagaimana menggali potensi PAD untuk bisa diterima hasilnya oleh masyarakat. Nah, atau seperti apa menurut Kang Nana kalau memang sosok seorang pemimpin di Kabupaten Subang kriterianya harus seperti apa? Iya, kembali ya. Saya garis bawahi dulu tentang aspek PAD ya. Karena digenjot sebesar apapun itu kembali pada dilema. Kalau menekan itu sama dengan menekan rakyat lah. Di pusat juga sama, pajak juga sekali berhadapan dengan pajak ini tidak berkeadilan atau tidak proporsional. Kalau wajib-wajib pajak ini negara secara fair memperlakukan, wah itu sangat potensial lah, itu dari pajak ya. Nah kembali tadi kalau dari sisi misalkan sosok kepemimpinan di daerah bagi apa, saya sih dari perspektif pribadi. Agar ada kecerdasan buat masyarakat pemilih nanti. Nah artinya kan yang bisa dipetik dari seorang Kang Nana. Nah seperti apa sih masyarakat Subang itu harus memilih pemimpin ke depan yang pantas untuk memimpin Kabupaten Subang itu? Yang pertama dia memiliki integritas ya. Nah, itu penting integritas. Yang terpenting itu integritas. Bahwa dia ikhlas memimpin itu bukan mencari sesuatu untuk kepentingan dirinya. Termasuk hanya mencari status lah gitu.
Kemudian dia tidak punya prinsip ketika memimpin itu, kebijakannya tidak pada track apa sih yang ingin dia capai, keberpihakan kepada masyarakat. Dengan potensi, sekali lagi, kalau kita bicara anggaran, beban ngurusi warga kabupaten kota di Indonesia itu puluhan urusan nih, ada dinas pendidikan, dinas pertanian, dinas semua kalau di absen itu wajib bagi kabupaten. Makanya ada perkembangan otonomi daerah, sebagian urusan kayak di pendidikan aja. Urusan SMA, SLTA pendidikan ditarik ke provinsi. Karena apa? APBD di provinsi itu kadang-kala lebih tapi urusannya ibarat mendemo teh rakyat kan kabupaten heula pada nih. Minta kesejahteraan, menuntut berbagai hal pelayanan negara, pelayanan pemerintah itu pada pemerintah daerah yang paling dekat. Sementara duit anggaran yang gede kan di mana? Ya di Jakarta dan di provinsi lah. Sementara di provinsi kan tidak berhubungan langsung, bersentuhan langsung. Dinas kesehatannya ada, dinas pendidikan, dinas PO, semua ada. Maka itu kelicahan-kelicahan. Nah, tadi kepemimpinan salah seorang kepemimpinan leadership di daerah, berarti dia harus pandai untuk melobi itu diantaranya ke pusat. Betul. Termasuk kalau di Subang ada berbagai potensi bagi hasilnya, entah migas entah apa, itu pun harus cermat dan tidak dimainkan oleh situasi yang tadi ada di kita. Itu kan bukan rahasia lagi lah, sembunyi di belakang layar gitu, potensi-potensi itu, atau lebih banyak yang di bawah meja atau apa ya taruhlah ada bagi hasil ya. Seperti apa sih kadang-kala di kita kalau rada keras menekan ke Kementerian Keuangan, dirjen apa itu bagi hasil atau apa, atau pendekatannya lebih luas atau apa gitu, baru agak tambahnya hal-hal seperti itu. Kemudian tentang perspektif saya nih, harapan saya pada seorang pemimpin, saya melihatnya pada aspek tadi integritas, dia punya moral, punya prinsip karena bukan kalau pintar, kalau ahli itu kan dimanapun di kabupaten, di provinsi ada ahli-ahlinya, dibantu oleh kabinet lah. Di pusat juga sama dibantu oleh kabinet. Cuma dia rendah hati enggak. Dia punya garis apa, bahwa dia memimpin 5 tahun, saya ingin inilah gitu. Ada yang jelas. Kedua, ada program prioritasnya. Yang kedua, saya mengevaluasi skala prioritasnya APBD punten-punten lebih pada terlalu banyak kepentingan yang pragmatis pada nih. Seperti ya, apa? Mohon maaf nih kalau saya ini bukan kritik ya. Dan kepada teman-teman yang masih manggung gitu di jalan pemerintahan, ya skala prioritas ini bupatinya harus, saya ingat dulu tapi tidak disebutlah nama bupatinya. 100%-nya APBD, Subang itu mungkin masih 60-70%, 60% paling tidak itu untuk belanja pegawai padanya. Berarti sisanya 40%. Jadi kalau ada 3 triliun, saya udah lama nih tidak analisa APBD Kabupaten Subang. Ya, artinya kalau biaya belanjanya sampai 60%, apa 70%? Mungkin antara 50 atau 60 lah. 60. Tapi nanti Pak Dani sebagai media bisa ditanyakanlah kepada pihak yang berkompeten. Itu bertahun-tahun, puluhan tahun sebelum otonomi daerah. Makanya tadi saya tidak terlalu mengandalkan pada aspek anggaran keberhasilan itu. Jadi saya melihat kepemimpinan itu ketauladan. Jadi kesejahteraan masyarakat itu pada etos kerja, pada disiplin, pada akhlak baik. Jadi pemimpin juga jangan hipokrit hanya mencitra, oh ini berhasil, ini dinas ini piagam itu, bukan menurut saya gitu. Tapi dia menjadi tauladan kebaikan gitu. Pemimpin itu bagi saya. Di samping dia tadi adalah karena di pemerintahan itu ada program, ada tujuan, ada sasaran ya di setiap dinasnya. Nah, kadangkala skala prioritas APBD ini mana sih yang harus difokuskan gitu? Mana sih, apakah kita fokus kalau ingin sektor ekonomi masyarakat, sektor apanya yang potensi ada di Subang, mau pertaniannya, UMKM-nya, wisatanya, objek-objek itu fokus gitu. Anggarannya sekian. Sekarang itu kadangkala tarik-tarikan memberi skor, kenapa ini jadi prioritas dari musren di tingkat desa, tingkat kecamatan itu kadangkala subjektif banget gitu. Saya mengamati, bukan kritik ya, ini sekali lagi masukan, mengamati lah ya. Iya, ini masukan bagaimana semuanya bertanggung jawab kalau ini yang ingin baik gitu. Dan bupati, wakil bupati, sekda,
concern banget, disiplin banget terhadap itu. Dan hari-hari ini terakhir saya membaca di sebuah berita di apa TikTok atau YouTube itu di Pangandaran itu demo berapa ini waktu yang lalu ya, supaya defisit anggaran itu ditiadakan. Apa sih dari sisi ahli ekonomi yang namanya defisit anggaran di sebuah daerah atau di sebuah negara? Kalau kita ngamati di rumah, Pak Dani, misalkan saya berpenghasilan 5 juta gitu ya, kemudian pinjam ke bank sekian, akhirnya sebulan itu kebutuhan jadi 6 juta, 7 juta karena ada kebutuhan, ada kebutuhan, ada konsumsi, ada ini melebihi itu. Melebihi dari kenapa gitu? Pendapatan. Nah, apakah di APBD juga sama ketika defisit anggaran itu karena membuat program yang kebanyakan? Kenapa enggak di plot yang sama gitu? Saya bukan di Bapenda, bukan di anggaran, nggak pernah bertugas di sana, bukan juga di ya artinya Kang Nana calon pemimpin artinya kan untuk Subang, di samping dia bisa mengelola anggaran tadi kan, bagaimana biaya belanja, nah itu bisa diminimalisir atau dihemat lah kan, terutama di apa namanya perjalanan dinas atau sebagainya kan, agar nanti supaya belanja biaya modal itu bertambah. Jadi yang saya tahu atau yang saya amati analisa di lapangan gitu kan, biasanya memang selalu jaraknya jauh atau lebih besar kepada biaya belanja ketimbang biaya modal. Nah kan gitu. Kalau menurut analisa 60-40 itu sebenarnya udah bagus kan, bahkan ada yang 30% biaya modalnya, ada beda 27. Bukan belanja modal dengan itu. Kalau dulu saya mengamati untuk belanja pegawai itu belanja gaji ya. Kayaknya sekarang pun seberapa sih jumlah pegawai di Subang? Dari 1 juta sekian penduduk, kalau waktu itu antara berapa ribu ya Pak Dani? Ya, karena kalaupun ditarik guru-guru SMA ke provinsi itu ketika transformasi pegawai berkurang lah ya. Ya ke beban APBD ya. Jumlah guru SD yang banyak. Walaupun di plot untuk gaji itu kan dari DAU, dari anggaran di pusat. DAU ya itu. Nah, artinya jadi gini, hanya 50 sampai 60 memang APBD sebesar itu akhirnya semua kelompok kepentingan ya termasuk yang punya kewenangan ya di dewan, di legislatif, akhirnya ngotak-ngatik untuk kebijakan bagaimana membangun Subang ini ya di kisaran 40 lah merasa sekarang pun. Bahkan ada yang mencapai 30%, 27 atau 28%. Nah, artinya biaya untuk modal itu sangat minim. Pak Danis mau ini gitu, enggak, kan? Di samping baik buruknya sebuah daerah itu kenapa APBD-nya besar? Kan dari pusat anggaran DAU, anggaran bagi hasil dan sebagainya itu berbanding lurus dengan berbagai variabel yang ada di sebuah kabupaten itu, entah wilayah luasnya, entah jumlah penduduknya, entah potensinya ya, entah potensi bagi hasilnya. Termasuk kenapa APBD itu besar kayak Kerawang, kayak Bekasi, kayak kota-kota yang Bogor, yang kota Bandung gitu. Bukan sekedar PAD atau PAD ya itu. PAD. Justru karena dunia industri. Karena kan industri. Dunia industri ya. Subang kan sekarang udah memasuki daerah industri. Nah, memang industri, walaupun di sana sini ini perlu perhatian pemerintah kita bersama ya ketika dunia industri. Aspek dampak limbah-limbah sosialnya itu harus dipersiapkan karena bukan hanya melihat ekonomi Pak Danis, dampak sosial dari sebuah transformasi tadinya agraris, tadinya ekonomi konvensional ke industri, ke pabrik lah gitu, masuk ke sebuah wilayah. Itu dampak sosialnya kadang-kala saya lebih dalam kediaman saya itu ngeri gitu. Aspek sosial, contohnya bagaimana carut-marut keluarga di keluarga yang bekerja di pabrik gitu. Suami dan istri. Baik, Bang Ana. Saya ingin memotong. Jadi kan artinya karena sekarang memasuki tahun pilkada, nah otomatis kan tadi dibutuhkan sosok pemimpin yang bisa memahami tentang leadership, kekuatan leadershipnya harus seperti apa, integritasnya juga bisa mengelola
APBD yang berpihak kepada masyarakat. Ya. Nah ini kan kebanyakan postur APBD ini kan kalau janji-janji kampanye sekolah gratis, untuk biaya sosial ibu bayi menyusui dan lain sebagainya. Ya, itu mah APBN. Kalau APBD mah dari mana anggarannya? Kan kalau kita lihat dari posturnya nggak sesuai dengan janji-janji kampanye bupati dan wakil bupati. Kalau bupati nggak. Karena kan ada untuk biaya sosial. Iya. Ya kan di APBD juga ada untuk biaya sosial kan kita ada dinas sosial. Iya. Nah itu 0, betul. Tapi kalau dia lagi kampanyenya kayak nah itu ya itu makanya para tim suksesnya harus memberikan input yang benar ya, jangan sampai ketika karena kan APBD atau PAD itu kan instrumen daripada kebijakan seorang pemimpin juga untuk memberikan maslahat kepada masyarakat yang memilih kan, karena konstituennya kan otomatis masyarakat. Apa yang dijanjikan kampanye oleh bupati dan wakil bupati terpilih itu kan menjadi renstra. Ya, harus menjadi renstra. Makanya harus tahu dulu lah sebelum nyalonkan jadi bupati. Betul. Pelajari dulu. Iya teh anu rek dijadikan jodohnya gitu. Potensi ekonominya seperti apa sih seperti kalau janji tadi bermuluk-muluk ya nggak ada lah duitnya berapa. Ya itu makanya kan kadang-kadang pendidikan politik kepada masyarakat kan nggak tahu. Jadi kan janji-janji kampanye seorang bupati dan wakil bupati kan biasanya di lapangan seperti itu. Nah kan gitu. Jadi apa sih ukuran kita untuk bisa melihat seorang bupati dan wakil bupati terpilih manakala janji-janji kampanyenya itu bisa terrealisasi atau tidak? Ya instrumen paling dekat bisa ngelihat itu APBD. Instrumen yang paling bisa dilihat, apakah dengan instrumen APBD kebijakan bupati itu untuk biaya sosial, misalkan untuk biaya ternyata kan minim. Nah, berarti kan ada janji-janji kampanye yang tidak tertunaikan. Baik, Kang Nana, tadi kan jelas lah, karena kan kita memasuki tahun politik, kita akan memasuki pilkada, ada beberapa calon-calon yang sudah bertebaran, tapi kita tidak ke sana, tetapi kepada sosok yang seperti apa kira-kira masyarakat harus pandai memilih ini, ya kan? Nah, apakah dengan sosok yang kriteria yang harus dipilih seperti yang diungkapkan oleh Kang Nana, harus memiliki integritas, harus jiwa kepemimpinan atau leadershipnya juga ada, terus pengelolaan APBD atau menggali PAD juga harus lebih cekatan, lebih kreatif, lebih inovatif. Nah, di samping itu kira-kira menurut pandangan Kang Nana harus seperti apa nih ketika masyarakat masuk di kamar TPS atau pencoblosan? Nah ini kan nyoblosnya cuma sebentar, nggak 5 menit acang. Tetapi kan efek dampak psikologi 5 tahun. Nah kira-kira apa yang ingin Kang Nana pesankan atau ingin sarankan kepada publik, khususnya di Kabupaten Subang? Bener sih, tadi saya sempat ditarik-tarik dengan kepemimpinan nasional ya, ketika leadershipnya harus kuat dan di daerah pun mungkin mirip-mirip lah kriteria seperti itu maksudnya untuk Subang karena mendekati pilkada ya. Saya karena tadi kalaupun ngotak-ngatik APBD itu tuh ruang-ruang untuk jadi apa ya, tiba-tiba dengan ketika baik kesejahteraan itu akan itu hanya prakondisi menciptakan aja. Dengan APBD itu stimulan Kang Dani, jadi tidak akan berdampak banyak gitu. Masyarakat fokus berapa persen untuk infrastruktur, paling hanya kelihatan infrastruktur gitu. Benar, bangun jalan itu ke desa-desa. 100% di Subang itu menjadi hot mic jika Bupati di Karawang waktu tahun berapa gitu. Karena tadi postur APBD-nya sangat terbatas. Iya, jelas biaya modalnya juga cuma nggak korelasi berapa persen, 40% atau 30% ya biaya modalnya juga. Iya, cuma figurnya saya selaku rakyat Subang berharap itu ya tadi mestinya ikhlas sih gitu. Jadi tidak neko-neko ketika itu tuh ambisinya terlalu kuat, cari jabatan, bukan itu gitu misalnya kepemimpinan itu. Hanya sayangnya ketika stok ada stok di bangsa ini, di kabupaten ini, di provinsi Jawa Barat ini secara nasional. Sayang ketika orang baik itu dia tidak tampil dan tidak ambisi pada di situ stoknya.
Tapi mudah-mudahan lah calon-calon yang sekarang bisa memenuhi ekspektasi masyarakat ya untuk memimpin di Kabupaten Subang ya. Harusnya mah peran-peran LSM, peran-peran itu media gitu ya. Menjaring ya setiap kecamatan gitu, ada kelompok menengah. Kira-kira bagus apa sih gitu. Coba disodorkan kepada partai, apa partai mau terbuka dengan tokoh yang seperti itu gitu. Terus yang kedua, dari sisi kepemimpinan menurut saya itu apa sih disebut baik di tengah masyarakat? Ketika dinyatakan oleh tetangganya, oleh banyak itu menyebut bahwa dia itu baik, ya baiklah gitu. Jadi di kabupaten aspek-aspek lain kan sudah ada lah di pemerintahan itu standar-standarnya ya. Tinggal kebijakan kalau oleh orang baik itu maka kebijakannya dia akan lurus gitu. Jadi standar bagi saya itu baik lah gitu. Baik itu kan semua orang ngerti. Betul. Paham lah. Gitu. Benar kan. Dari norma agama, dari norma itu. Insya Allah kalau dipimpin oleh kriteria seperti itu akan amanah ya. Amanah gitu. Betul. Tapi bukan sekedar dia janji. Janji melulu. Antara kata dia cerdas dan perbuatan tidak sesuai ya. Retorika ketika itu diombang-ambing lagi oleh kepentingan dia, pragmatis, dia dengan kelompok ini kekuatan untuk menyusun kepentingan politiknya ya tadi masyarakat akan ditinggalkan lagi. Oke, baik Bung Dadis Channel dimanapun berada, seperti perspektif yang diungkapkan seorang Kang Nana memberikan suatu gambaran contoh bagaimana masyarakat Subang untuk bisa memilih menilai calon pemimpin kita ke depan. Karena kan sebentar lagi kita akan Pileg dulu ya, terlebih dahulu pileg, setelah selesai pileg, pilkada, karena pembahasan kita adalah sosok pemimpin bupati di Kabupaten Subang. Dan apa yang diucapkan atau dipaparkan oleh beliau itulah untuk kita berhati-hati, karena memilih itu hanya 5 menit tapi dampak 5 tahun ini akan dirasakan oleh kita, baik dan buruknya kembali kepada kita. Dan apa yang dituturkan oleh Pana merupakan input, memberikan masukan agar masyarakat Kabupaten Subang cerdas di dalam memilih pemimpin. Untuk closing statementnya, mangga Pak Nana, kira-kira closingnya tema apa ya? Terkait dengan memimpin ya? Iya, pemimpin. Saya mengajak begini Pak Danis. Jadi selama ini kadang kita menuntut pada pemimpin di negara ini ya, di level nasional, pemimpin negara gitu, nasional, di provinsi, di wilayah, di kabupaten, sampai ke desa kemana, termasuk legislatifnya, itu menuntut figur yang baik gitu, kan gitu figur yang baik, betul. Sementara kita sebagai rakyat, warga bangsa, kita tidak mau menengok, memperbaiki dari yang terkecil keluarga gitu. Benar-benar. Analognya begini. Legislatif itu kan perwakilan dari rakyat yang 200 sekian puluh juta, 270 sekarang. Kalau di Subang 1,6 juta lah. Oke. Ya, DPRD. Nah, kalau di Kabupaten Subang ada 1,6 juta warga masyarakat, itu ibaratnya satu kontainer beras, ada ratusan karung lah. Kemudian diambil dia menjadi representasi atau wakil rakyat dipilih gitu. Menurut saya dengan acak random probabilitas hukum-hukum statistik yang terambil itu sesuai kualitas beras yang ada di kontainer itu di Kabupaten Subang. Bener. Jadi kalau di warga Subang ini 60% baik semua orang tahu itu benar gitu. 70% baik. Anggota legislatif itu bisa 70% baik gitu. Ya ini janji Allah lah kalau orang sebuah bangsa, sebuah negara warganya bertakwa, warganya baik gitu. Ya itunya juga hasilnya akan karunia rahmat Tuhan itu akan baik. Jadi menurut saya memperbaiki situasi negara, situasi wilayah, situasi kabupaten. Kalau ini baldatun thoribatun harus tidak hanya menuntut pada pemimpin pada nih. Kita pun sesama warga sosial harus saling mengingatkan untuk berkebaikan. Apa sebabnya? Ya kita mengambil wakil di antara beras yang tadi impor bau gitu. Dikacak-kacak ya tetap dari karung yang ada di kontainer itu diambil. Kalau di sini 70% busuk ya 70% lah ditempatkan 50 orang di legislatif atau di Senayan, legislatif Senayan 500 orang. Analognya sama seperti itu. Jadi haruslah kita mari ke sekarang ini kita mengajak berkebaikan begitu Pak Danis. Sambil tetap tadi kita kritis wajar lah gitu. Betul. Baik, terima kasih
bincang-bincangnya nih atau diskusi. Nah, karena kan kita karena keterbatasan waktu, mungkin di video berikutnya kita akan mendiskusikan calon legislatif baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat, dan di video berikutnya juga kita akan berbicara kepada perspektif pilpres. Nah, kita cukup di kepemimpinan kabupaten kota karena kita akan memasuki tahun pilkada, dan mudah-mudahan apa yang diuraikan, didiskusikan dengan Kang Nana ada manfaat dan barokah buat masyarakat Kabupaten Subang. Untuk itu saya sampaikan terima kasih. Terima kasih Kang Nana, luar biasa. Mudah-mudahan Kang Nana dalam keadaan sehat selalu. Amin. Dan di video-video berikutnya terkait dengan pileg dan pilpres, siap ya? Siap. Baik. Dan mohon maaf karena siap. Pemirsa Bung Dadis Channel dimanapun berada, demikian apa yang dituturkan disampaikan oleh Kang Nana. Kalau ada kena senggol, kena ini, silakan untuk duduk dan diskusi di Bung Dadis Channel. Ini merupakan produk jurnalistik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.